Halo semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan dari program Firebase CRUD ya, yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kalau di sebelumnya itu kita buat ada di dalam satu halaman. Di video kali ini kita akan menjabarkan, jadi saya akan menambahkan satu halaman di sini yang kita bisa melakukan editing ya dari halaman itu, dan juga kita bisa melakukan penambahan data dari halaman tersebut. Lalu yang kedua, kita akan mencoba untuk memberikan filter di data yang ada di tampilan awal ini. Jadi kalau kalian lihat di sebelah kanan ini, itu adalah tampilan awalnya. Nah, nanti di tampilan awal ini kita akan memberikan sebuah filter yang bisa kita gunakan untuk memfilter data mana yang akan kita tampilkan. Oke, kita langsung aja supaya nggak terlalu lama ya. Jadi di Firebase CRUD yang lama itu kita memanfaatkan FAB ya, floating action buttonnya. Kalau kita tambah maka data akan bertambah. Sini sebentar ya. Nah, dia bertambah di sini. Data yang ditambahkan itu adalah sudah statik, jadi isinya kita default 3334. 7 itu adalah jumlah dari datanya. Lalu kalau kita mau melakukan delete, kita gunakan long press ya. Long press. Kalau kita kalau kita mau edit, kita tinggal tab, maka diedit. Nah, yang akan kita ubah di sini adalah pada waktu kita klik button FAB-nya ini, maka akan diarahkan ke halaman yang lain untuk mengisikan data apa yang mau kita input. Lalu pada saat kita tab, kita juga akan ke halaman tersebut. Ya, jadi kita akan menambahkan satu halaman yang kita manfaatkan untuk edit dan untuk menambahkan data. Nah, nanti di sana kita akan batasi ya. Jadi ID itu tidak bisa dirubah. Yang bisa kita rubah adalah isinya, seperti itu. Oke, jadi yang perlu kita buat di sini adalah kita tambahkan satu halaman lagi di sini di dalam libnya seperti biasa. Kalian bisa gunakan dengan folder baru. Ya, misalnya biasanya sih kita supaya lebih rapi, maka seluruh halaman itu kita masukkan ke dalam page atau kita masukkan ke dalam UI gitu ya. Kalau kita gunakan state management, jadi program kita bisa lebih terstruktur, lebih mudah pada saat kita mau menganalisa gitu, dimana kita harus merubah desainnya aja yang kita rubah atau logikanya yang kita rubah. Ya, di sini saya masih standar aja. Kita tambahkan file baru di sini. Misalnya kita kasih nama data gitu ya, detail data, detail data. Nah, di data ini kita akan menggunakan stateful ya. Kita akan gunakan stateful karena nanti kita akan rubah, kita akan lakukan edit di situ gitu. Jadi kita manfaatkan aja stateful karena kita butuh init state ya. Jadi stateful kita kasih nama misalnya data seperti ini. Lalu di dalamnya kita akan buat di sini ya, kita tambahkan. Bentar, saya cek dulu di mainnya. Mainnya kita sudah ada material app gitu ya. Jadi kita bisa mulai dengan scaffold ya. Kita mulai dengan scaffold. Lalu kita tambahkan ebar. Ebar, nah ini ebar. Kita kasih title-nya teks detail data node seperti itu ya. Oke.
Oke, lalu di bodinya kita akan gunakan kontainer. Jadi saya masukkan ke kontainer dulu supaya tidak terlalu mepet ya, karena saya di sini mau kasih margin. Jadi margin itu insert all 8.0. Lalu di dalamnya baru saya kasih childnya adalah column. Children. Nah, di dalamnya, di dalam column ini kita akan membuat 2 buah tag field dan juga 1 button. Jadi tag field yang pertama itu untuk judulnya, tag field yang kedua itu untuk isinya. Jadi saya tambahkan di sini tag field, lalu saya kasih, misalnya kita kasih decorationnya ya, supaya kelihatan kotak misalnya gitu. Input decoration, saya tambahkan border, lalu bordernya saya kasih outline ya, lalu saya kasih label teksnya supaya tahu ya ini isinya untuk apa. Jadi masukkan judul note misalnya gitu, lalu nanti di sini kita kasih controller ya, kita kasih controller, tapi ini saya buatkan langsung lagi. Jadi saya copy tag fieldnya supaya cepat, masukkan isi note seperti ini. Nah, lalu di bawahnya lagi saya kasih elevated button. Elevated button on press-nya saya kosongi dulu ya, nanti saya isi kemudian. Childnya saya kasih text simpan data. Oke, ini saya hapus. Seperti ini. Kita lihat dulu, ini ada error ya, problem. Oke, ini kurang buka, kurang tutup. Kalau di sini ini kita butuh kolom container scaffold, container scaffold di sini. Ini kelebihan kayak. Nah, oke, kita save ya. Kita belum bisa membuka data ini karena belum ada yang men-trigger untuk membuka data ini. Jadi kita buat dulu di, oh ini saya tambahkan controllernya dulu aja ya, supaya nanti nggak kembali gitu. Jadi di sini saya tambahkan sebuah atau dua controller. Jadi saya kasih final controller judul, saya kasih dia adalah text editing controller. Lalu ini boleh ya kalau kalian kasih tipe datanya, jadi tipe datanya text editing controller gitu, boleh di final ctr isi text editing controller. Lalu saya buatkan juga override-nya dispose untuk menghapus ya. Jadi ctr ini kita bisa buat dia sebagai private aja ya. Jadi private karena kan dia ada di sini aja ya. Jadi controller judul titik dispose, lalu ctr isi titik dispose seperti ini. Lalu init state-nya kalau kalian butuhkan gitu ya, silakan. Nah,
di sini saya akan menggunakan init state-nya itu untuk mengetahui apakah dia dari add atau dia statusnya edit gitu. Jadi saya tambahkan aja di sini override init state. Nah, yang saya lakukan seperti ini. ctr judul titik teks ya, jadi nanti yang kita ambil sebentar, ctr judul titik teks itu akan saya isi dengan widget titik data yang dikirim gitu ya. Data yang dikirim saya buat dulu misalnya di atas ya, di sini saya bikinkan misalnya final data kelasnya item catatan ya, item catatan data date gitu, data detail gitu ya, seperti ini. Oke, nggak usah ya. Nah, di sini saya tinggal kasih this titik data date. Ini kayaknya karena nggak boleh nul ya, kita nggak kasih required, nggak apa-apa. Di sini kita kasih gini. Nah, lalu di ini yang tadi ya, kita tambahkan data date untuk data yang dikirim nanti dari halaman min seperti ini. Oke, lalu kita akan ke sini, ke ctr judul teks. Saya ambil widget titik data date. Oke, kita kasih item judul ya, yang kita ambil adalah item judulnya. Nah, kalau dia tidak ada maka saya akan kasih string kosong seperti ini. Jadi kalau dia nol ya, item judulnya di sini data date-nya itu nol, maka ctr judul.text-nya ini kontrolernya saya isi dengan string kosong. Begitu juga dengan ctr isi. Jadi ctr isi titik text widget titik data date titik item isi, kita kasih string kosong seperti ini. Nah, nanti kita tinggal kasih informasi gitu pada saat dia ctr judulnya kosong, berarti dia baru gitu kan ya. Nah, itu yang akan nanti kita tambahkan. Kita akan juga buat di sini, kita tambahkan juga di sini ya, boolean is disable false. Jadi kita akan membuat dia kalau data itu adalah editing, maka tag field judulnya akan saya disable gitu. Nah, di sini saya kasih dulu controllernya di text fieldnya ya. Controller ini tadi adalah ctr judul, lalu yang di bawah ini karena adalah isi controller underscore ctr isi ini. Oke, lalu disable-nya di mana? Kita kasih di sini gitu ya, di judul. Jadi kita kasih enable, itu adalah isinya is disable. Nah, pengecekannya di mana? Kalau di sini kan kita default di awal ya, setiap kali masuk ke sini maka ini tadi is disable-nya false, berarti kolom itu bisa diisi. Nah, pengecekan kita di mana? Kita lakukan di sini, di dalam build kita cek ya, if widget titik data date itu sama dengan null, ambil dari sini, maka is disable itu kita kasih true seperti itu.
kita kasih true supaya nanti di sini dia bisa true gitu ya. Jadi kalau data date-nya itu null ya, data date-nya null, maka enable-nya dia itu true, jadi bisa diisi. Tapi kalau dia data date-nya tidak null, berarti kan dia default ya, berarti is disable-nya itu adalah false, seperti itu. Oke, nanti kita tinggal isi untuk yang ini ya, button untuk tambah datanya tuh. Tapi kita kembali dulu ke main .dart-nya di bagian FAB, di FAB nya kita mau bikin. Jadi kalau di sini ya, ini kan FAB nya, on press nya dia tambah jumlahnya ditambah, lalu saya bikinkan data baru, lalu saya masukkan ke database tambah data. Ini saya komen, terus saya masukkan navigator supaya dia bisa pindah halaman. Jadi navigator push konteks, saya pakai material page route ya, page route builder konteks, namanya tadi adalah date data ya, date data, seperti ini. Loh, ini kosong gitu ya, padahal di data ini tadi saya terima parameter gitu. Gimana? Nggak apa-apa, di sini kan dia memperbolehkan null ya. Di sini juga sudah kita kasih pengecekan, kalau dia null berarti dia akan merubah ke kosong supaya nggak error gitu. Jadi nggak ada masalah, kita panggilnya hanya data karena dia bukan require. Jadi parameternya bisa kita isi, bisa tidak kita isi. Oke, kita jalankan dulu, kita tunggu. Di sini sudah berjalan, jadi kita bisa coba. Ini kita klik, nah dia sudah masuk ke halaman yang baru. Tapi button simpan data ini belum ada fungsinya ya. Jadi kalau kita lihat tadi di data, lalu kita ini on press-nya gitu ya, di sini masih belum ada fungsi yang kita panggil untuk menyimpan data yang kita masukkan. Nah, di sini kita perlu tambahkan. Jadi kita panggil sesuai dengan fungsi di database service-nya untuk melakukan tambah data. Nah, ini. Jadi kita akan memanggil tambah data ya. Lalu kita akan membentuk sebuah objek untuk item catatan dari judul dan dari isi yang dimasukkan dari tag field ini. Oke, saya kembali ke data. Di sini saya kasih size box ya supaya nggak numpuk seperti ini. Jadi saya kasih size box, height-nya saya isi dengan 8. Nah, ini supaya ada jaraknya. Ya, lalu di sini ini kita sudah punya controller ya. Ada controller judul, ada controller isi. Nah, di on press-nya berarti kita tinggal mengambil data dari controller itu. Kita misalnya bikin sebuah variabel ya. Final
data dt, saya singkat ya. Lalu saya kasih data kelasnya item catatan sama dengan item catatan, lalu item judulnya saya isi dari ctr judul titik teks. Oke, lalu item isinya saya ambil dari ctr isi titik teks. Nah, di sini kita sudah membentuk satu objek untuk yang berupa item catatan gitu ya, yang akan kita masukkan ke dalam datanya. Jadi kita tambahkan database 2 titik database 2 atau apa ya, sebentar. Oh, database ya, database titik tambah data. Jadi di sini database titik tambah data. Nah, yang kita kirimkan itemnya adalah dt. Seperti ini. Lalu kita coba, kita jalankan lagi. Kita masukkan aja ya. Contohnya judul di sini misalnya kita isi dengan note 1, lalu masukkan isi note jangan lupa makan. Lalu kita simpan, kita back. Nah, di sini sudah masuk note 1 jangan lupa makan. Ada yang kurang nggak gitu? Biasanya kalau kita memasukkan data ya, setelah kita input di sini, maka dia akan kembali langsung ke listnya. Nah, kalau tadi kita gunakan push ya, berarti dan kita nggak ada kembalian apapun, kita nggak mau kembalikan apapun gitu ya, kita bisa langsung aja dengan navigator titik pop. Ini kita isi dengan konteks. Jadi kalau tadi di push ya, sama seperti konsepnya stack, ada push ada pop, seperti itu. Oke, ini kita bisa coba. Kita masukkan aja node 2, isinya adalah jangan lupa mandi, misalnya seperti ini ya. Saya lakukan simpan data. Nah, dia otomatis ke sini dan datanya sudah ada. Node 8 jangan lupa mandi. Seperti node 2 ya, node 2 jangan lupa mandi, seperti itu. Jadi kita sudah punya satu halaman itu yang bisa kita gunakan untuk tambah data. Lalu kita akan rubah lagi ya. Pada saat kita on tab, kita klik gitu, dia bukan hanya nambah n, tapi kita akan alihkan dia ke data tadi. Kita alihkan ke data. Jadi di bagian list view builder ya, kita gunakan apa ini? Di sini kita gunakan list view separated ya. List view separatednya. Nah, di list stylenya pada saat on tab saya tidak langsung seperti ini. Tuh, saya tutup. Tapi sama seperti tadi. Ya. Kita gunakan navigator push. Sama dengan ini ya. Kalau kita bingung, kita bisa ambil dari sini. Ini yang sudah tadi kita buat. Gitu. Navigator push. Lalu datanya di sini karena kita ini ya mau supaya data tadi berisi data yang kita klik. Jadi datanya harus kita kirim. Nah, kita lihat di data tadi kita mintanya kirimannya dalam bentuk objek item catatan. Jadi di sini ini saya buka lagi ya, kita punya dt baru item catatan, LV judul, LV ini plus n nya saya hilangkan. Nah, ini yang akan kita kirimkan di sini. Jadi dt baru ini tadi data date ya, data
data date titik 2 dt baru seperti ini. Kita save. Nah, kita bisa klik misalnya 7 di sini, kita klik ya. Nah, dia akan masuk. Nah, karena kita tadinya sudah membuat enable-nya false gitu ya, kalau ada datanya, berarti ini nggak bisa diapa-apakan. Yang bisa kita rubah-rubah adalah di sini. Misalnya berubah. Kita simpan. Nah, ini dia berubah. Kita sesuaikan lagi ya. Edge insert all-nya saya isi dengan 16 supaya agak turun. Di sini saya isi dengan 12. Nah, ini masukkan judul note 6, masukkan isi note. Ini note ke 6 yang lama, misalnya gitu ya. Terus saya simpan. Nah, dia masuk ke sini. Kalau ngapus gimana ya? Masih sama, karena kan kita nggak rubah ya. Untuk menghapusnya masih menggunakan long press. Kalau kita mau rubah kasih button di sini bisa nggak? Ya bisa aja gitu ya. Tinggal kita sesuaikan fungsi dari buttonnya atau kita akan memanfaatkan fungsi yang mana. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan sebuah ini ya, sebuah tag field di atas ini. Kita akan taruh di sini yang dia fungsinya adalah untuk search seperti itu. Jadi di sini di main ya, di main kita lihat dulu kemarin kita bikinnya seperti apa. Oke, scaffold. Oh, langsung bodinya di sini stream ya. Nah, stream builder ini kita bungkus dulu gitu. Kita bungkus dulu. Jadi misalnya stream builder ini saya bungkus dulu ya. Refactor, lalu saya wrap with widget. Widgetnya itu saya kasih column aja ya. Saya isi column. Oh, saya kasih kontainer aja ya supaya nggak terlalu mepet nanti. Kontainer, lalu saya kasih di sini margin, add insert titik. Ini saya kasih leftnya saya kasih 8, topnya saya kasih agak besar 20, di sini 8, bottomnya saya kasih 8 juga aja. Oke, lalu kita bungkus lagi gitu, karena kontainer kan cuma untuk yang luarnya gitu ya, tapi saya butuh kolom juga di sini karena saya mau taruh tag fieldnya. Jadi saya klik kanan lagi, refactor, wrap with column, lalu di kolomnya saya kasih tag field, kita kasih decorationnya seperti tadi ya, input decoration. Misalnya saya kasih ini di sini prefix icon. Biasanya kan kalau search ada iconnya gitu ya, prefix icon titik search. Oh, nggak ada ya, icon titik. Sebentar, ini ada yang salah, harusnya ada ya. Ini ada search, icon titik search. Lalu saya mau kasih hint atau nggak usah ya. Bordernya bolehlah supaya kelihatan ya, jadi nggak ini online input border radiusnya boleh kita atur juga supaya agak lebih bagus ya dilihatnya. Jadi border radius titik circular, kita kasih radiusnya 10. Lalu misalnya kita mau kasih color untuk border side nya,
Kita bisa juga kasih jadi border side color titik blue. Kita sesuaikan dengan warna yang ada di app bar-nya. Oke, seperti ini. Lalu kita coba save. Oh, ini koma ya, koma, kita save. Oke, ini nggak kelihatan ya, ini nggak kelihatan stream buildernya. Kita bungkus dia dengan expanded ya, expanded. Jadi refactor, Rabbit widget, ini kita kasih expanded. Kita save. Nah, ini sudah keluar. Nah, ini dia sudah bisa. Kita tinggal kasih fungsinya di sini. Jadi kalau nanti kita ketik 1, kita ketik 2, kita ketik 3 gitu ya, yang muncul ya sesuai dengan apa yang kita ketikkan. Oke, untuk itu kita rubah dulu. Jadi kalau kemarin kan kita gunakan stream buildernya, streamnya langsung ngambil ke get data. Nah, sekarang kita rubah aja supaya kita bisa kasih controller ya. Di sini saya kasih controller, lalu ini adalah search text misalnya seperti itu. Lalu di atas, di bagian atas, oke, ini kan kita masih gunakan stateless ya, kita rubah ke stateful. Kenapa? Karena kita butuh init state-nya gitu. Jadi ini kita buat dulu stf stateful, kita samakan namanya my app, lalu ini kita hapus ya, karena kan di atas sudah ada. Ini kita hapus sampai dengan sini, kita sisakan yang paling atas. Nah, ini sudah jadi stateful, sudah jadi stateful ya, seperti ini. Lalu kita buatkan controllernya. Jadi text editing controller, atau tadi kita gunakan final ya, bisa final. Oh, di bawah aja ya, jangan, nggak usah di atas ya, di sini ya, final. Tadi search text, text sama dengan text editing controller. Nah, lalu jangan lupa kalau kita gunakan controller, kita biasakan kita buat override untuk dispose-nya. Void dispose. Oke, ini kenapa? Gak apa-apa ya. Ini tadi nggak langsung ya, jadi kita ketikkan aja super titik dispose. Oke, lalu di sini kita tambahkan search tag titik dispose seperti itu. Lalu kita tambahkan juga override untuk init state-nya. Init state, kita bikin init state. Nah, di init state ini kita akan memanggil listenernya. Jadi kita kasih gitu ya, search tag titik add listener. Nah, di dalam listener apa yang mau kita jalankan gitu. Kita akan memanggil sebuah fungsi di sini. Fungsinya misalnya on search gitu ya, on search. Nah, kita buatkan di bawahnya stream
kita sama ya, query snapshot object, lalu ini ya, on search. Kita kasih di sini. Jadi kalau pada saat dia manggil, dia akan jalankan set state-nya ya, lalu dia akan return get data, database titik get data ya. Nah, di get data ini kan kita di sini ya, get data, kita lihat dulu get data. Nah, ini get data itu kan kita mengambil seluruh gitu ya, kita mengambil seluruh. Nah, nanti di sini kita butuh inputan gitu, jadi di sini kita tambahkan aja string judul ya, misalnya kita nyarinya berdasarkan judul gitu. Nah, di main Dart-nya di sini kita juga kasih berdasarkan controllernya ini ya, berarti kita kasih search text titik text seperti ini, kita lakukan seperti itu. Nah, lalu ini on search ya. Nah, lalu di bagian bawah di build stream build-nya gitu ya, stream builder-nya ini kita arahkan ke on search ini tadi itu. Jadi kalau ada streamnya ini akan mendengarkan dari on search yang kita jalankan ini tuh, jadi dia akan return apa yang ada di get datanya itu. Nah, sekarang kita perlu lakukan perubahan di get datanya. Kita perlu perubahan di get datanya. Kenapa? Karena kalau kita nggak rubah, maka datanya akan tampil semua, nggak ada bedanya. Kita lakukan filter gitu. Jadi kita buka di DB service-nya, kita lengkapi untuk get data. Nah, ini get data, kita bisa cek nanti ya, if, jadi kan setiap kali ada perubahan atau pertama gitu, maka search text ini akan kosong nilainya gitu ya, tapi tetap akan terkirim ke get data. Jadi di sini kita bisa kasih pengecekan dulu. Jadi misal kalau judulnya itu adalah kosong, maka dia akan return ini tabel catatan titik snapshot. Nah, kalau tidak maka dia akan return tabel catatan gitu ya, tabel catatan. Nah, kita di sini bisa pakai yang namanya where, tapi where di dalam Cloud Firestore atau di dalam database yang ada di Firebase ini, where-nya itu harus spesifik. Apakah 1 ya berarti nilainya pasti 1 gitu. Kalau 1, 2, 3 itu nggak bisa, jadi nggak bisa like ya. Nah, nanti like-nya gimana itu nanti kita akalin gitu ya, kita akalin di sini nanti akan terlihat. Tapi nggak bisa sefleksibel pada saat kita like di SQL gitu. Misalnya kan kita bisa like persen isinya apa lalu persen gitu, terserah depan belakangnya apa. Tapi kalau datanya mengandung itu ada gitu. Kalau di sini nggak bisa. Caranya adalah where ya. Misalnya kita ambil judulnya ini namanya apa tadi ya, data class ini ya, judul chat. Di sini where judul chat, koma, misalnya kita isi dengan ini ya, string judul. Oke. Lalu kita titik snapshot. Nah, judul itu di depannya kita harus kasih ini saya hapus dulu gini aja. Nah, where itu dia punya ini array content any. Kalau array content ya berarti harus ada di dalam satu array. Nah, biasanya ini bisa dimanfaatkan.
Jadi data yang mau kita cari kita kasih seperti teks gitu. Nah, teksnya itu adalah apa aja sih yang bisa mencari ini. Ada yang mengisi gitu. Kalau misalnya datanya 1, 2, 3 berarti ada satu array untuk search ya, yang isinya 1, 1, 2 dan 1, 2, 3. Itu kadang-kadang yang seperti itu. Atau kita punya is equal to, greater than gitu ya, dan yang lainnya. Oke, kalau di sini kita pasti pakai is equal to gitu karena dia bukan integer ya. Dia bukan integer. Nah, di sini kita tinggal tulis judul. Kita coba save. Datanya masih ada, berarti dia masih jalan yang di atas ini. Lalu kita kalau kasih angka 1, nah yang muncul hanya 1. Padahal di sini kan ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Bedanya kalau ini saya komen ya. Saya save. Di sini nggak akan muncul karena dia akan mencari yang judul chatnya kosong gitu. Nah, sedangkan di data kita itu nggak ada. Kalau kita masukkan 1 ya dia muncul gitu. Jadi ini harus kita berikan seperti itu. Sorry. Nah, caranya gimana supaya saya bisa misalnya 1 gitu ya, setidaknya bisa muncul 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 gitu. Kita bisa agak ini ya, memanfaatkan yang ada gitu. Jadi kita nggak perlu bikin lagi, tapi kita bisa gunakan order by. Jadi where-nya ini saya tutup. Lalu misalnya kita pakainya gini, order by, nama fieldnya sama tadi, judul chat. Lalu di order by itu kita bisa punya yang namanya start at, start end gitu ya. Start at misalnya values-nya adalah judul gitu. Terus n-nya saya kasih judul, terus saya tambahkan dengan karakter. Ini karakternya seperti ini, UF8FF. Nah jadi jadi nanti fungsinya ini berarti seperti ini. Kita akan select yang start dengan judul yang kita berikan. Jadi kalau 1 berarti yang dimulai dengan 1, depannya 1 dia akan muncul gitu. 1, 2 ya berarti yang depannya 1, 2 akan muncul. Kita coba ya. Di sini 1 dia muncul ya. Yang muncul 3 aja. Lalu kalau saya kasih 1, 2, nah ini yang muncul. Tapi nggak bisa gini. 2, 3 itu nggak bisa. Jadi yang di tengah-tengah nggak bisa. Kita hanya bisa yang mulai dari karakter yang kita cari. Seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk melengkapi Firebase yang sudah kita coba kemarin atau sebelumnya, di video sebelumnya. Nah, kalian bisa manfaatkan filter ini untuk data yang kalian miliki, karena biasanya kan kalau kita punya list view, filter atau search itu seringkali kita butuhkan, terutama untuk data yang banyak. Jadi kalau kita punya list view ya, kalau nggak kita kasih filter itu biasanya orang akan susah gitu. Saya mau carinya gimana? Nah, biasanya diakali tidak dengan filter, tapi kita kasihkan satu button ya di bagian app bar-nya misalnya, baru dia membuka sebuah filter misalnya seperti itu juga bisa dilakukan. Oke, itu kira-kira untuk video lanjutan dari Firebase ini. Semoga ada hal yang bisa kalian manfaatkan, ada hal yang bisa kalian dapatkan lagi, supaya kalian semakin bisa membuat sebuah aplikasi yang menarik dan yang berguna. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton video ini.